Benih Rahasia Sang Pewaris episode 88. Setelah beberapa saat berada di luar, dia pun masuk ke dalam rumah. Dia segera berpura-pura sedang dalam suasana hati yang baik ketika melihat putranya duduk dengan tenang di depan TV. "Leon, maukah aku membuatkan sayap ayam goreng untukmu hari ini?" "Baiklah. Apakah Tuan Wiharja sudah pergi?" "Ya, dia sudah pergi." Setelah mengatakan itu, Shira masuk ke dapur dan mulai memasak. Saat memotong bahan-bahan, dia tidak sengaja memotong jarinya karena pikirannya terganggu. Untungnya, ia cepat menyadari hal ini dan hanya menyebabkan goresan. Sambil menggelengkan kepala, ia menyegarkan diri agar bisa mengurus Leon. Keesokan paginya, Shira menerima telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa dia akan datang menemui Leon dan makan malam bersama mereka. Ketika Adam tiba, ia membawa banyak mainan untuk Leon. Lagi pula, ia sangat menyayangi cucunya. Saat duduk di sofa, Adam tersenyum puas. Leon akhirnya akan memiliki keluarga yang lengkap. Shira yang sedang membersihkan meja, tiba-tiba menghentikan tindakannya. Setelah mengangkat kepalanya, dia menoleh ke Adam dan berkata, "Ayah, aku sudah putus dengan Kenzo." "Apa? Kenapa kamu putus dengannya?" Adam tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Kita tidak ditakdirkan untuk satu sama lain, dan aku tidak cukup baik untuknya." Shira mengarang alasan acak. Adam yang tidak yakin bertanya, "Apa maksudmu kamu tidak cukup baik untuknya? Apakah dia memandang rendah dirimu karena kau punya anak?" Shira segera menjelaskan, "Tidak, ayah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menyukai Leon, tapi aku tidak menyukainya lagi. Entah mengapa, dia merasa kasihan kepada Kenzo ketika ayahnya memarahinya." Adam sekali lagi terkejut. "Mengapa kamu tidak menyukainya lagi?" Saat Shira mengangkat kepalanya untuk menatap ayahnya, dia bertanya-tanya bagaimana perasaan ayahnya tentang kehilangan istrinya dan dipaksa untuk hidup bersama putri satu-satunya. "Ayah, apakah ayah pernah membenci keluarga Wiharja?" Setelah merenung beberapa detik, dia menjawab, "Apa gunanya membenci mereka? Ibumu lah yang bertanggung jawab menyelamatkan mereka saat itu. Menurutmu, apakah ibu masih bisa hidup jika dia tidak begitu mengabdikan diri pada pekerjaannya?" Tanya Shira sambil duduk di samping Adam. "Kenapa kamu bertanya? Apakah kamu putus dengan Tuan Muda Kenzo karena kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibumu berkorban untuk menyelamatkannya?" Adam kini menatapnya dengan ekspresi patah hati. "Ya." Shira mengangguk. "Namun, aku tahu ibumu. Jika seorang anak akan dalam bahaya berada di depannya, dia pasti akan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Mungkinkah dia menyelamatkannya di bawah tekanan? Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Wiharja." Shira menatap ayahnya, tahu bahwa ayahnya pasti tidak tahu bahwa Nyonya Tua Wiharja telah mengancam wali kota. Situasinya sangat kacau dan kritis saat itu. Si penculik mencengkeram leher Tuan Muda Kenzo dan hendak melulainya. Siapa yang tega melihat tragedi seperti itu terjadi? Ibumu adalah orang yang paling dekat dengannya, jadi dia menjatuhkan si pembunuh dengan sekuat tenaga sebelum menarik Tuan Muda Kenzo ke dalam pelukannya. Si penculik kemudian melayangkan benda tajam seperti orang gila. Kemudian, yang lain menyelamatkan Tuan Muda Kenzo sementara si penculik ditembak di tempat. Sayangnya, ibumu meninggal dunia. Shira memejamkan mata dan membayangkan kejadian di hadapannya.
Ia mulai menangis karena hatinya begitu hancur. Baiklah. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, mari kita putuskan hubungan dengan Wiharja. Asalkan itu tidak membuatmu sedih, Adam menghiburnya. Ia bisa memahami perasaannya. Setelah makan malam, Ada menawarkan, "Mengapa kamu tidak bekerja di perusahaanku saja? Aku harus mengajarimu cara mengelola perusahaan sekarang." Apakah ayah yakin ingin menyerahkan perusahaan itu kepadaku, ayah? Shira menatapnya. Lagi pula, ayah juga punya anak perempuan lain. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Apa menurutmu aku bisa menaruh harapanku pada Livy? Adam mendesah. Dia dimanja dan dimanja sejak kecil, jadi dia hanya tahu cara menghabiskan uang dengan boros. Setidaknya ada sedikit harapan jika aku menyerahkan perusahaan kepadamu. Aku hanya berharap kamu tidak memperlakukan adikmu dengan buruk di masa depan. Tiba-tiba, Shira merasa terbebani. Ia mengangguk dan menjawab, "Baiklah. Setelah aku mengantar Leon ke sekolah besok, aku akan datang ke kantor." Ia menambahkan, "Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepadamu. Aku sudah menemukan pelaku utama di balik kematian ibu. Dia adalah Ruben Wiharja, paman Kenzo." "Apa? Kamu yakin?" "Dia adalah pelaku utama di balik kasus penculikan Kenzo, dan Kenzo akan menyelidiki kembali tuduhannya. Jika mereka membutuhkan kerja sama ayah di masa mendatang, mohon bekerja sama dengan mereka agar kami dapat menangkap orang ini dan memberikan keadilan kepada ibu sesegera mungkin." "Baiklah, aku akan memberikan kerja sama penuh jika diperlukan." Tentu saja, Adam tidak akan membiarkan orang kejam itu pergi begitu saja. Setelah mengantar ayahnya pergi, telepon Shira berdering. Ketika dia melihat nama yang tertera di layar, dia sedikit gemetar. Itu Kenzo. Setelah menarik napas dalam-dalam, Shira mengangkat telepon. "Halo. Polisi akan memanggilmu besok untuk memberikan pernyataan. Apakah Leon ada yang menjaganya?" "Aku akan mengirimnya ke sekolah," jawab Shira. "Baiklah. Apakah kamu butuh aku menemanimu besok?" "Tidak. Aku baik-baik saja." Shira menolak dan menutup telepon. Setelah mengantar putranya ke sekolah keesokan paginya, Shira bergegas ke kantor polisi bersama Vina untuk membuat pernyataan. Mereka menjelaskan seluruh proses penculikan tersebut. Pengalaman Shira selanjutnya juga direkam, tetapi dia tidak menyebutkan apa yang diceritakan Ruben kepadanya. Ketika mereka keluar dari kantor polisi, mereka bertemu Kenzo. Shira tidak menyadari kapan dia tiba, dan mengapa dia menunggu di sana. "Halo, Presiden Wiharja," Vina menyapa dengan terkejut. "Kamu sebaiknya kembali ke perusahaan dulu, Vina," kata Shira kepada Vina. "Baiklah. Kalau begitu, aku pamit dulu." Vina tidak ingin mengganggu pasangan kecil itu. Begitu Vina pergi, Shira menatap Kenzo yang berdiri di hadapannya. Meskipun ia berusaha keras untuk menahan ekspresinya, ia tidak dapat menahan kepahitan yang menjalar di hatinya. Tiba-tiba, Kenzo terbatuk, yang membuat Firdaus mengingatkannya, "Presiden Wiharja, Anda lupa minum obat pagi ini." Pandangan Shira langsung tertuju pada Kenzo. Entah mengapa, setelah 2 hari tidak bertemu dengannya, ia merasa Kenzo sepertinya telah kehilangan berat badan dan wajahnya memucat. Apakah ia terkena flu? Shira menggelengkan kepalanya. Ketika Kenzo menatapnya, dia segera memalingkan mukanya, tidak ingin Kenzo mengira dirinya khawatir. "Aku di sini juga untuk membuat pernyataan,"
ucap Kenzo dengan suara rendah. Baiklah, silakan. Setelah mengatakan itu, Shira berbalik dan ingin pergi. Firdaus segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menawarkan, Nona Nugraha, biar saya yang mengantar Anda. Saat Firdaus berjalan menuju mobilnya, dia mengikutinya dan berkata, tolong bersikaplah lembut kepada Presiden Wiharja. Dia sedang sakit. Siapapun bisa jatuh sakit. Bukankah itu normal? Shira menoleh padanya. Tidak, Presiden Wiharja sedang menderita flu berat dan masalah jantung kali ini. Sejak dia kembali setelah menyelamatkanmu hari itu, dia tidak tidur selama 2 hari. Dia mulai batuk tadi malam dan dia juga terlihat tidak sehat. Setelah pemeriksaan, mereka menemukan masalah dengan pengaturan jantungnya, jelas Firdaus. Sambil mencengkeram gagang pintu dengan erat, Shira berkata, katakan padanya untuk minum obatnya tepat waktu. Tentu. Berkendara dengan hati-hati, Nona Nugraha. Firdaus telah menyebutkan semua yang ingin dia katakan. Begitu Shira meninggalkan kantor polisi, ia pergi ke kantor ayahnya. Sepanjang perjalanan, yang terlintas di benaknya hanyalah wajah pucat Kenzo. Ia sudah dewasa. Bagaimana mungkin ia lupa minum obat? Bahkan anakku pun dapat mengingat tugas yang mudah itu. Ketika Shira tiba di Nugraha Constructions, ia memasuki kantor ayahnya. Ada beberapa personel kunci yang sedang rapat dengannya saat ia memerintahkan Shira untuk duduk dan mengikuti rapat. Shirk berusaha sebisa mungkin memahami pembicaraan mereka. Namun, ia sama sekali tidak mengenal dunia konstruksi, jadi ia kesulitan memahami notulen rapat mereka. Saat makan siang, Gilang datang. Begitu melihat Shira, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar seperti biasanya. Mengetahui bahwa Shira dan Kenzo tidak akan pernah berakhir bersama, Adam dengan bersemangat mencoba menjodohkan Gilang dengan putrinya lagi. Gilang adalah orang yang sensitif, jadi dia sangat gembira ketika mendengar dari Adam bahwa dia memiliki kesempatan untuk merayunya lagi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shira putus dengan Kenzo, itu tetap saja merupakan akhir yang diantisipasinya. Shira, aku akan membiarkan Gilang menemanimu sore ini sementara aku bertemu dengan beberapa teman, kata Adam kepada Shira. Ia mengangguk sebagai jawaban. Setelah mengalami kejadian yang terjadi setelah menjemput putranya terakhir kali, Gilang sengaja mengajaknya jalan-jalan ke salah satu departemen. Seperti yang diduga, ketika Shira menyadari sudah waktunya menjemput putranya dari sekolah, mereka tidak punya waktu untuk menyelesaikan tur. Aku harus pergi menjemput Leon sekarang. Bisakah kau mengantarku ke sekolahnya, Gilang? Tentu saja, seru Gilang. Kemudian, Gilang mengantarnya untuk menjemput putranya, dan diam-diam mengamatinya selama perjalanan. Ia memperhatikan bagaimana Shira tampak murung selama perjalanan. Jelas terlihat bahwa ia sedang mengalami masa sulit dalam hubungannya. Ketika mereka tiba di sekolah, Shira bergegas keluar mobil untuk menemui Leon dan meninggalkan teleponnya di dalam mobil. 2 menit setelah dia pergi, teleponnya berdering. Gilang meraih teleponnya dan melihat nama Kenzo di layar. Gilang mengangkatnya dengan sengaja dan berkata, "Halo, Presiden Wiharja. Saya minta maaf untuk memberitahukan Anda bahwa telepon Shira tidak ada padanya." "Siapa kamu?" Suara Kenzo terdengar dingin. "Saya Gilang. Kita pernah bertemu sebelumnya, Presiden Wiharja." "Di mana dia?" tanya Kenzo dengan nada tidak senang. "Dia pergi menjemput Leon.
dan aku menunggunya di gerbang sekolah. Apakah ada yang ingin Anda katakan padanya? Aku akan menyampaikan pesannya untukmu. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Kenzo menutup teleponnya. Mendengar itu, Gilang menyeringai. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan palsu bahwa dia dekat dengan Shira sehingga Kenzo akan cemburu dan kecewa padanya. Tanpa dia sadari, panggilan telepon ini lebih dari sekadar kekecewaan bagi Kenzo. Kenzo, yang sedang duduk di mobil Firdaus, tiba-tiba merasa sesak napas dan mulai batuk-batuk hebat. Melihat itu, Firdaus segera memarkir mobilnya di pinggir jalan dan membuka pintu kursi belakang sambil bertanya, "Presiden Wiharja, Anda baik-baik saja?" Kenzo mencengkeram kerah bajunya, memejamkan mata, dan terkesiap, "Sakit. Haruskah aku membawamu ke rumah sakit?" Firdaus sangat cemas saat melihat Kenzo. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dia melihat Kenzo begitu lemah. "Antar aku ke rumah Shira." Dokter dan resep mereka tidak dapat menyembuhkan Kenzo. Faktanya, Shira adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkannya. "Jangan menahannya lagi. Kali ini Anda harus pergi ke rumah sakit," desak Firdaus dengan cemas. "Aku sangat sadar akan tubuhku sendiri." Kenzo memejamkan matanya dan memerintahkan, "Antar aku ke sana." Apakah Gilang berencana untuk makan atau mengunjungi rumah Shira dengan mengantar Shira dan Leon pulang? Atau apakah dia mencoba memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan Shira? Kenzo seorang pria, jadi dia tahu apa yang dipikirkan pria lain. Terlebih lagi, dia pernah menjadi orang seperti itu di masa lalu. Oleh karena itu, ia harus mengusir Gilang, meskipun itu berarti dibenci dan dibenci oleh Shira. Karena tak berhasil membujuknya, Firdaus hanya bisa menyalakan mobil dan diam-diam berharap Shira tidak melakukan sesuatu yang memprovokasi Kenzo lagi. Setelah Shira masuk ke mobil bersama Leon, Gilang bertanya, "Shira, haruskah aku mengantarmu pulang atau mengambil mobilmu di kantor?" "Antar saja kami pulang." Karena hari berikutnya adalah akhir pekan, Shira memutuskan bahwa ia tidak memerlukan mobil, dan ia tidak ingin bolak-balik dengan Leon. Mendengar itu, Gilang pun senang. Ia pun segera memikirkan alasan agar bisa diundang ke rumahnya. "Ngomong-ngomong, kamu baru saja meninggalkan ponselmu di mobil. Presiden Wiharja meneleponmu." Gilang berpura-pura teringat panggilan itu. "Apa katanya?" Shira bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun secara rinci. Mungkin aku yang menjawab panggilan itu, jadi dia tidak terdengar senang. Dia langsung menutup telepon. Gilang sengaja menggambarkan Kenzo sebagai orang yang dingin. Shira mengenal Kenzo dengan baik, dan sepertinya itu adalah sesuatu yang akan dilakukannya. Ketika mereka tiba di area perumahan Shira, Gilang tiba-tiba bertanya dengan nada mendesak, "Shira, bolehkah aku menggunakan kamar mandimu?" Ini agak mendesak. Tentu saja, Shira merasa tidak enak menolaknya, jadi dia mengangguk. "Tentu. Ayo, kalau begitu." "Leon, tasmu berat. Apa aku perlu membantumu membawanya?" Gilang segera mencoba berteman dengan Leon, ingin memenangkan hatinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.